Om Awidinama Asdo Namasidam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Jenana Dharma Ukamindo Unila tahun 2021 serta para peserta dan penonton yang saya banggakan, terimalah salam panganjari umat dari saya. Om Swastiastu. Umat sedharma sebagai agama Hindu, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur ke hadapan Ida Sang Yang Wibasa atas segala anugerah yang telah beliau berikan kepada kita. Dan berkat anugerah beliau lah saat ini saya bisa membuat video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma dan bisa menambah wawasan umat sedharma. Swaha. Kali ini saya Imade Artadiana menyampaikan Dharma Wacana dengan tema agama versus adat dan dengan judul ajaran agama Hindu India versus lokal jenius masyarakat Hindu di Bali. Saya memilih tema ini karena agama dan adat adalah dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang mana tidak dapat dipisahkan. Jika diibaratkan tubuh manusia, agama adalah nafas dan adat adalah tubuh itu sendiri. Jadi agama itulah yang melandasi atau mendasari suatu adat pada suatu daerah. Dan saya memilih judul tersebut karena saat ini banyak sekali timbul perdebatan antara orang-orang yang menganut ajaran agama Hindu yang asli dari India dengan ajaran agama Hindu di Bali. Dan saya memilih agama Hindu di Bali untuk dibandingkan karena saya sendiri adalah agama Hindu yang beradatkan Bali meskipun saya tinggal di Lampung. Dan sebelum lebih jauh, mari kita mengenal apa itu adat dan agama terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adat adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pada suatu wilayah. Sementara agama adalah suatu sistem yang berisikan tata cara keimanan kita kepada Tuhan. Jadi agama itu berasal dari Tuhan itu sendiri, sedangkan adat berasal dari pemikiran luhur nenek moyang kita. Dan sayangnya umat sedharma, meskipun agama dan adat itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan, namun pada saat ini kenyataannya mulai timbul perdebatan antara masyarakat Hindu yang menganut Hindu India atau Hindu asli dari India dengan ajaran agama Hindu di Bali. Perdebatan itu contohnya adalah saya ambil contoh masalah pada kirtanam dan upacara adat di Bali, yang mana masyarakat Hindu India, saya menyebutnya masyarakat Hindu India meskipun ada banyak aliran, tapi mereka menganut aliran yang asli dari India dan bukan dari Bali. Jadi saya mengelompokkannya menjadi masyarakat Hindu India. Nah, ada orang atau oknum yang mempertanyakan bagaimana upacara yatnya yang ada di Bali tersebut merugikan atau memiskinkan masyarakat Bali itu sendiri. Dan ada juga masyarakat Hindu Bali yang bersikap tidak sopan atau menolak dengan keras ajaran masyarakat Hindu India, seperti contohnya adalah kirtanam. Nah, dari kedua masalah tersebut, menurut saya tidak ada yang salah umat sedharma. Dan agama Hindu sendiri yang ada di Bali terutama memang memerlukan biaya yang besar jika mereka mengadakan upacara pada tingkatan yang utama dan mereka mampu untuk melakukan tersebut. Dikatakan memiskinkan apabila mereka tetap memaksakan pada tingkatan yang utama tapi mereka tidak mampu. Seperti itu Mas Dharma. Jadi agama Hindu di Bali, nenek moyang itu sudah mengajarkan tentang tingkatan yatnya berdasarkan kuantitasnya, yaitu ada nista yang paling sederhana, kemudian ada madhya dan ada utama. Kemudian dari tiga ini masing-masing dibagi lagi menjadi tiga, yaitu nistaning nista, nistaning madhya, nistaning utama. Sedangkan pada madhya itu ada madhyaning nista, madhyaning madhya, madhyaning utama. Pada utama yaitu utamaning nista, utamaning madhya dan utamaning utama. Dan seharusnya masyarakat Hindu di Bali bisa memilih mana yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk beryatnya. Dan memang di sini yang salah adalah pemikiran masyarakatnya yang harus diperbaiki.
yang mana beriannya itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Namun kenyataannya memang banyak, dan itu memang suatu menjadi tuntutan bagi masyarakat kita bahwa beriannya itu memakan biaya yang besar. Padahal contohnya adalah pada feodalan seharusnya bisa kita tidak menggunakan babi guling, tapi kenyataannya orangnya itu sendiri yang ingin merasakan babi guling tersebut. Begitu Mas Dharma. Tidak ada yang salah, cuma pemikiran kita yang harus diubah, bahwa kita itu harus beriannya sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Bisa timbul agama Hindu yang asli dari India tersebut beranggapan bahwa memboroskan umat upacara yang ada di Bali tersebut, ya karena itu, karena masyarakat Hindu Bali sendiri kurang memahami tentang beriannya itu. Yang penting adalah ketulus ikhlasan, tulusan hati manusianya dalam beriatnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan untuk masalah masyarakat Hindu Bali yang menolak kirtanam, itu juga menurut saya hal yang salah jika mereka menolaknya dengan kata-kata yang kasar. Mungkin saya pernah mendengar bahwa untuk kirtanam sing cocok ada teragama. Nah, gimana kalau hal tersebut didengar langsung oleh masyarakat Hindu India? Itu akan menyakiti hati mereka. Padahal dalam agama ini sendiri kita mengenal yang namanya ahimsa atau tidak menyakiti. Begitu Mas Dharma. Kemudian tentang kirtanam yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu Bali. Memang ajaran kirtanam itu bukan berasal dari masyarakat Hindu di Bali, tapi kirtanam tidaklah salah. Ajaran kirtanam tertulis dalam kitab Bhagavata Purana, Sukta 7, Mantra 5, Sloka 23, yang memiliki arti bahwa 9 bakti yang harus dilakukan yaitu Srawanam, Kirtanam, Smaranam, Padasewanam, Arcanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, dan Atmawedanam. Jadi kirtanam termasuk dalam 9 jalan bakti tersebut. Dan kita umat Hindu tentu boleh memilih yang mana jalan yang akan kita ambil atau yang mana bakti yang kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Dan mereka mengatakan umat Hindu Bali tepatnya mengatakan kirtanam itu tidak cocok, tidak sesuai dengan adat mereka. Memang benar, cuma yang salah adalah cara mereka menyampaikan yang terkadang menyakiti atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti umat Hindu India. Seperti itu Mas Dharma. Lalu perbedaan dalam ajaran agama Hindu ini seharusnya bukan menjadi alasan kita untuk saling serang dan bukan menjadi alasan untuk timbulnya perpecahan. Perbedaan itu adalah suatu anugerah yang mana Tuhan sendiri pun tidak mengharapkan jalan apa yang kita tempuh. Tuhan menerima jalan apa saja yang kita tempuh untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 2 yang berbunyi, Ye yata
manusia sarawasa, yang artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, wahai Arjuna, aku terima manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Umat Sudharma, dari sloka tersebut kita tahu bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk mengikuti jalan yang ini, mengikuti jalan yang itu. Tidak. Tuhan memperbolehkan kita untuk mengikuti segala jalan asalkan berlandaskan kitab suci Weda. Jadi, menurut saya, ajaran agama Hindu India dengan ajaran agama Hindu yang ada di Bali, keduanya tidak ada yang salah. Karena ajaran agama Hindu India sudah pasti dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat India yang mana tetap berlandaskan ajaran Weda. Dan ajaran agama Hindu di Bali juga kental dengan ajaran atau adat istiadat masyarakat Bali, tapi tetap berlandaskan kitab suci Weda. Yang perlu kita lakukan adalah kita selalu belajar mendalami dari kedua sudut pandang. Seperti filosofinya manusia, mohon maaf, Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata. Filosofinya adalah agar manusia melihat pada dua sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda-beda, bukan hanya berpatok pada satu sudut pandang. Yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah saya sebagai umat Hindu Bali harus tetap melestarikan ajaran agama Hindu atau adat istiadat di Bali, karena itu merupakan identitas dari diri saya. Karena saya lahir dari keluarga masyarakat Hindu Bali, dan saya juga harus tetap belajar tentang kitab suci Weda, yang mana itu adalah menganut sumbernya asli, yaitu ajaran agama Hindu India. Jadi dari dua sisi, bukan hanya satu sisi, agar kita bisa menemukan benang merah yang menghubungkan antara ajaran agama Hindu India dengan ajaran agama Hindu yang ada di Bali. Jadi seperti itu Mas Dharma. Jadi mari kita belajar dari dua sudut pandang. Kita lihat dari agama Hindu di Bali dengan agama Hindu yang ada di India juga. Kita pelajari semua. Kita dalami agar kita menemukan benang merahnya. Dan semoga kita tidak menjadikan perbedaan ini suatu masalah, suatu alasan untuk menjadikan masalah. Karena pelangi indah bukan terdiri dari satu warna, tapi karena terdiri dari berbagai macam warna. Begitu Mas Dharma. Mungkin karena keterbatasan waktu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Mas Dharma. Kepada Edison yang berdosa, saya mohon ampun. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung pihak manapun dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.